Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman anggota PGRI Kabupaten Lebak yang saya hormati, izinkan saya mewakili Dewan Juri Lomba Video Dedikasi Guru dan Kepala Sekolah PGRI Kabupaten Lebak tahun 2022 untuk menyampaikan hasil penilaian Dewan Juri yang terdiri dari saya sendiri, Asep Jana Arifin, yang kedua Usep Saiful Anwar MPD, dan yang ketiga Abdul Karim MPD. Dewan Juri menilai video para peserta berdasarkan 3 unsur. Yang pertama, originalitas dari video tersebut, yang kemudian kualitas video, dan yang ketiga isi dari video tersebut. Orisinil artinya bahwa video itu memang buatan dari bapak dan ibu, khusus dibuat untuk lomba ini. Orisinil juga berarti bahwa kejadiannya memang nyata, bukan fiktif. Orisinil juga berarti bahwa tempat pengambilan gambar itu terjadi di daerah sebenarnya. Bukan misalkan kejadiannya di Bayah tapi syutingnya di Cibadak, itu tidak orisinil. Yang kedua, dari kualitas video. Kualitas video itu mulai dari struktur video, dari pengenalan sampai dengan akhir, penutupan, kemudian bagaimana keindahan dari video tersebut, alamnya, musiknya, kemudian resolusinya, kemudian bentuknya, ada landscape, ada potret. Untuk bentuk itu sebaiknya kalau potret konstan gitu ya, kalau landscape gitu, sehingga gambarnya akan menjadi bagus. Dan yang paling penting itu adalah isi. Jadi yang dimaksud dengan isi itu adalah apakah dedikasi bapak dan ibu guru atau kepala sekolah itu bermanfaat secara langsung bagi perkembangan anak murid, bagi pendidikan anak murid. Dedikasi di sini bukan berarti bapak dan ibu menggambarkan perjalanan yang begitu menantang dan lain-lain, sementara efek dari dedikasi bapak ibu tidak ditampilkan. Itulah 3 elemen yang kami nilai, dan setelah melakukan rapat pleno kami putuskan juaranya sebagai berikut. Kita mulai dari video dedikasi guru. Juara ketiga dengan jumlah nilai 271 diraih oleh Ibu Novi Maulida dari SDN 1 Sajira. Dan berikut kita lihat cuplikan dari video dedikasi Ibu Novi Maulida. Saya Novi Maulida. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 1 Sajira. Saya adalah seorang guru P3K yang diangkat pada tahun 2021. Menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Meski terkadang kata mustahil sering menyentil, namun semangat dalam menggapai cita terus menggelora, hingga akhirnya cita-cita tidak jadi angan belaka. Perjalanan dalam menggapai cita tak semulus apa yang orang kira. Menjadi honor sejak tahun 2015 di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajira, banyak pengalaman yang menjadikan saya semakin bersemangat, terutama dalam menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Namun, tidak sedikit pula kerikil tajam yang terkadang berpikir mustahil untuk bisa diterjang. Rasa syukur, sabar, dan tawakal adalah obat yang selalu saya konsumsi dengan sepenuh hati. Selain dukungan dari keluarga, rekan sejawat, serta sosok pemimpin, yaitu kepala sekolah yang membuat saya tidak gentar dalam menjalani setiap halang rintang yang datang. Banyak sekali
suka duka yang saya alami. Sukanya pada saat saya diberikan tanggung jawab oleh Ibu Kepala Sekolah, saya diminta untuk membimbing peserta didik dalam lomba cipta baca puisi, lomba bercerita, dan lomba cipta syair. Alhamdulillah, ketika kita mengetahui bakat dari para peserta didik, kita dapat mengarahkannya sesuai dengan bakat mereka, dan hasil dari bakat-bakat atau potensi yang mereka miliki, mereka bisa bersaing dengan peserta lainnya, terutama mereka bisa bersaing di tingkat sampai tingkat nasional. Juara kedua dengan nilai 272, hanya selisih 1 angka, diraih oleh Bapak Didi Rosadi dari SMP Negeri 3 Cijaku. Dan berikut kita lihat cuplikan videonya. Tentu saja tugas pokok saya adalah mengarahkan, membimbing agar peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik menggunakan model dan media sebagai sarana untuk memfasilitasi potensi-potensi yang mereka miliki, yang kadang memang dipadukan dengan permainan-permainan daerah, juga disertai dengan game-game yang itu coba kita lihat di beberapa sumber. Gerakan yang sudah kita pas. Kamu mau apa? Oke. Sudah ini, nah sebetulnya ya, ini bapak, ini siapa yang meniru? Dan ikuti merasakan apa yang dilakukan. Selain sebagai seorang guru, saya juga mendapat tugas-tugas tambahan dari pimpinan sebagai wakil kepala sekolah, di mana salah satu tugas wakil kepala sekolah itu melakukan koordinasi baik ke dalam maupun keluar, melakukan koordinasi dengan komite, dengan orang tua, dengan komite biasanya ngobrol tentang perkembangan sekolah, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dan hal apa saja yang belum dilakukan atau kita rencanakan. Kalau bersama orang tua, kita coba melakukan pelaporan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan akademik yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi juga selain melakukan pelaporan, juga menginformasikan bagaimana perkembangan peserta didik yang ada di SMP 3. Juga mengajak para orang tua untuk membimbing anak-anaknya untuk belajar di rumah. Dan juara pertama diraih oleh Bapak Dian Muharrami Eka Al-Fajar SPD dari SMPN 3 Satap Sobang. Dan inilah cuplikan videonya. Tugas pokok saya sebagai seorang guru yaitu mengajar. Mengajar adalah salah satu tugas pokok saya sebagai seorang guru. Menyambut mereka di kelas, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, menjawab, serta memahami apa yang saya sampaikan. Selesai mengajar, ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan di sekolah. Di antaranya adanya program budidaya tanaman hias. Kelompok-kelompok siswa yang ditugaskan untuk
merawat tanaman hias merupakan salah satu tugas saya juga, karena program ini saya buat dulu pada saat saya menjadi seorang guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Lebak. Program unggulan yang berdampak pada murid yang saya canangkan adalah budidaya tanaman hias. Sering saya lakukan bersama siswa saya di sekolah. Selain budidaya tanaman hias, adalah budidaya tanaman sayuran. Kenapa saya memilih sayuran? Karena sayuran ini merupakan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sekitar, dan potensi Kabupaten Lebak sangatlah besar untuk tanaman sayuran itu, sehingga saya menginginkan minimal sayuran tersebut dapat memenuhi kebutuhannya di rumah, di sekolah, bahkan untuk dijual keluar. Selain budidaya tanaman sayuran, saya juga berfokus kepada budidaya tanaman buah. Budidaya tanaman buah diantaranya adalah durian. Pemilihan durian karena daerah tempat saya bekerja merupakan daerah penghasil durian terbaik di kabupaten. Sekarang kita melangkah ke video dedikasi kepala sekolah. Juara ketiga dengan jumlah nilai 271 diraih oleh Bapak Hadi Suhada dari SMP Negeri 6 Cimarga. Anda penasaran videonya? Kita simak berikut ini. Namanya Pak Hadis, lengkapnya Bapak Hadi Suhada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadwal kita, jadwal sekolah kita sudah ada, kita tinggal melaksanakan. Hari ini, kalau tidak salah, jadwalnya kuis ya. Gimana kuis? Sudah siap? Permisi? Ya, kita mulai ya. Ayo. Juara kedua dengan perolehan nilai 272, sama ini juga selisih satu angka, diraih oleh Ibu Ati Hasnawati dari SDN 4 Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar. Berikut cuplikan videonya. Jadi kita harus menjaga kebersihan sebaik mungkin, karena kebersihan sebagian daripada iman. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam upacara Hari Senin sekarang ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Nah, yang ini tulisannya. Oh, yang ini ya. Kelas 4 apa? Bikin apa? Bikin yang mana? Nulis yang mana? Ini punya siapa ini? Tunjuk. Punya Sonita.
Sonita tentang makna simbol sila kedua Pancasila. oh gitu ya. Setiap manusia setara dan sejajar. Oh. Jadi ini apa ini? Makna Ya. Ya harus begitu ya. Sudah baca nanti tempel di pohon literasi. Ya. Dan juara pertama dengan jumlah nilai 282 diraih oleh Ibu Siti Solihat SPD dari TK Anugrah Kecamatan Cijaku. Inilah video cuplikannya.